Jadi hari ini kita akan mulai dengan khotbahnya. Judulnya Mengapa Kita Perlu Mempelajari Sejarah Penebusan. Mempelajari sejarah penebusan penting karena hal ini membantu kita memahami keseluruhan alur cerita Alkitab secara keseluruhan, bukan hanya sedikit demi sedikit. Karena banyak orang Kristen, saya perhatikan, hanya memiliki beberapa ayat Alkitab yang mereka tahu, dan mereka pikir, oh ini adalah ayat Alkitab favoritku. Yang tahu seperti Mazmur atau apapun yang Anda punya, namun mereka tidak mengetahui keseluruhan ceritanya. Dan Alkitab adalah satu kitab yang terpadu dengan satu alur cerita mulai dari Kejadian hingga Wahyu. Jadi jika kita tidak mempelajari sejarah penebusan yang ada di seluruh Alkitab, maka kita mungkin mengambil ayat-ayat Alkitab ini di luar konteks. Maka dari itu, kita perlu mengetahui sejarah penebusan. Jadi mari kita mulai. Apa itu sejarah penebusan? Mungkin kamu pernah mendengar ungkapan ini, sejarah penebusan, di gereja kita, bukan? Jadi apa ini? Ungkapan sejarah penebusan mengacu pada seluruh sejarah Alkitab sederhana. Dari Kejadian sampai Wahyu, keseluruhan alur cerita itu disebut sejarah penebusan. Jadi terdiri dari 4 bagian. Sejarah penebusan mempunyai 4 bagian besar. Dimulai dari penciptaan alam semesta. Lalu bagian kedua adalah kejatuhan manusia, ya kan? Alam menciptakan alam semesta dan memberi manusia kendali, namun manusia jatuh. Jadi bagian ketiga adalah penebusan umat manusia yang telah jatuh melalui Yesus Kristus. Itu adalah jawaban pertamamu, yang kosong. 2 baris itu adalah Yesus Kristus. Jadi karena kejatuhan manusia, kini Allah harus menebus kita melalui Yesus Kristus. Dan yang terakhir, pekerjaan penebusan itu akan diselesaikan pada apa yang disebut penyempurnaan penebusan. Dan itu akan selesai ketika Yesus datang kembali. Jadi itulah gambar besar dari sejarah penebusan. Jadi kalau kamu gambar seperti ini, bisa saja mungkin akan lebih mudah untuk dipahami. Sejarah penebusan adalah keseluruhan cerita dari penciptaan sampai selesainya penebusan dengan kedatangan kedua. Dan intinya, bagian terpenting dalam sejarah penebusan tidak lain adalah Yesus Kristus. Inti dari sejarah penebusan adalah Yesus. Oke? Sejarah penebusan adalah keseluruhan sejarah bagaimana Allah menebus umat manusia melalui pekerjaan Yesus Kristus. Oke? Itu adalah seluruh cerita bagaimana Allah akan menebus manusia melalui Yesus. Oke, poin nomor 2. Apa bedanya penebusan dan keselamatan? Karena kita terus menggunakan kata penebusan, ya kan? Sejarah penebusan. Tapi kebanyakan orang belum begitu familiar dengan kata itu. Mungkin kamu lebih kenal dengan kata keselamatan, ya kan? Bagaimana kita diselamatkan. Dan kita berkata kalau kita diselamatkan oleh Yesus dengan percaya pada Yesus, ya kan? Lalu apa perbedaan antara kedua kata ini? Penebusan dan keselamatan. Keselamatan adalah istilah yang lebih luas dan umum. Itu hanya berarti menyelamatkan. Itulah tindakan menyelamatkan seseorang. Namun penebusan adalah istilah yang lebih sempit dan lebih spesifik. Penebusan berarti tindakan membebaskan seseorang dari belenggu dosa. Misalnya, di waktu pada zaman Alkitab, terutama di Roma, mereka memiliki budak. Dan budak bisa dibebaskan kalau kamu membayar harganya. Jadi itulah penebusan pada saat itu. Jika kamu seorang budak dan seorang membayar harganya untuk Anda, maka kamu bisa menerima kebebasan. Itulah penebusan. Jadi penebusan berarti tindakan membebaskan seseorang dari belenggu dosa. Karena saat ini kita adalah budak dosa. Jadi siapa yang bisa membebaskan kita? Hanya orang yang mampu membayar harga itu. Harga tebusan. Itu yang kosong di sana. Harga tebusan. Jadi penebusan selalu melibatkan harga tebusan. Seseorang harus membayar harganya. Jadi keselamatan adalah istilah yang lebih luas. Hal ini tidak memerlukan pembayaran. Tapi penebusan memerlukannya. Itu sebabnya kita menggunakan kata penebusan. Karena kata ini lebih akurat untuk membandingkan dengan apa yang Yesus telah lakukan.
Yesus telah membayar harganya untuk kita. Jadi berapa harganya? Dalam Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Lihat, harga yang Yesus bayar adalah dengan nyawanya, dengan darahnya. Upahnya, harga dosanya adalah maut. Jadi Yesus membayar harga itu untuk kita. Itulah sejarah penebusan. Di Matius pasal 20 ayat 28 dikatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ia memberikan nyawanya sebagai harga tebusan untuk membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Jadi itulah yang dimaksud dengan penebusan. Itu sebabnya istilah sejarah penebusan lebih tepat. Itu istilah yang benar dalam menjelaskan apa yang Yesus lakukan bagi kita. Nomor 3. Apa itu penyelenggaraan? Kamu mungkin pernah mendengar istilah ini. Mungkin pernah mendengar saya menggunakan istilah ini kan? Karena seringkali kita bertanya apa yang dimaksud dengan penyelenggaraan penebusan Allah. Jadi apa maksudnya? Penyelenggaraan hanyalah sebuah istilah yang lebih keren untuk mengelola, ya kan? Mengelola. Jadi dalam Alkitab bahasa Inggris, ini diterjemahkan dalam berbagai cara. Di Alkitab yang kita pakai, NASB, diterjemahkan menjadi penyelenggaraan. Namun kata Yunani aslinya adalah oikonomia. 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 Itulah kata Yunani di balik penyelenggaraan. Oikos dalam bahasa Yunani berarti rumah atau rumah tangga. Dan nomia berasal dari kata nomos yang berarti hukum atau peraturan. Jadi oikonomia pada dasarnya berarti aturan dalam mengatur rumah tangga seseorang. Jadi biasanya digunakan untuk menandakan bagaimana pelayannya. Misalnya di rumah orang kaya, kamu memiliki seorang pengurus rumah tangga. Jadi pelayan itulah yang mengatur rumah tangga untuk pemiliknya. Dan pengelolaan itulah yang disebut oikonomia. Dan itulah yang dimaksud dengan penyelenggaraan. Jadi pada dasarnya, penyelenggaraan adalah tindakan mengatur dan menyusun serta merencanakan segala sesuatu di dunia dengan tujuan untuk menebus umat manusia yang telah jatuh. Jadi itulah yang sedang Allah lakukan saat ini. Ia mengatur segalanya termasuk waktu, ruang, dan sejarah, dan semua peristiwa dalam sejarah. Ia mengatur semua itu demi penebusan kita. Oke, jadi bagian kosong berikutnya adalah penyelenggaraan, yang berarti segala kegiatan Allah dalam mengatur. Kan? Mengatur dan mengarahkan sejarah menuju tujuan yang telah ditetapkan. Dan tentu saja tujuan sejarah adalah penebusan umat manusia. Oke, jadi itulah penyelenggaraan. Nah, itulah beberapa istilah yang kita perlu ketahui. Sekarang, bagaimana kita bisa menerima keselamatan? Keselamatan kita datang melalui Yesus Kristus kan? Dengan mengenal Yesus, dan satu-satunya cara kita bisa mengenal Yesus adalah melalui Alkitab. Jadi, penyelenggaraan pengelolaan Allah itu bagian kosong berikutnya. Nomor 4, seluruh Alkitab bersaksi tentang Yesus Kristus. Jadi bagian yang kosong itu adalah Yesus Kristus lagi. Seluruh Alkitab bersaksi tentang Yesus Kristus. Jadi kita perlu mempelajari sejarah penebusan supaya kita dapat memahami apa yang dikatakan Alkitab. Alkitab itu sungguh sulit kan? Ini adalah buku yang sangat sulit untuk dipahami. Namun sejarah penebusan memampukan kita untuk memahami intisari alur cerita Alkitab. Dan inti dari ringkasan itu adalah Yesus. Jadi dalam Yohanes pasal 5 ayat 39 dikatakan, kamu menyelidiki kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Nah, ini adalah kesaksian tentang saya. Siapa saya di sini? Itu adalah Yesus. Yesus mengatakan seluruh Alkitab suci, seluruh Alkitab bersaksi tentang Yesus Kristus. Dan kita perlu mengenal Yesus karena dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Satu-satunya cara agar kita dapat datang kepada Allah Bapa dan adalah melalui Yesus Kristus. Jadi urutannya
seperti ini. Kita harus belajar Alkitab, oke? Karena Alkitab adalah satu-satunya cara untuk mengenal Yesus Kristus. Dan kita harus mengenal Yesus, karena Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan yang menuju kepada Allah Bapa. Itu sebabnya kita perlu mempelajari sejarah penebusan karena Alkitab adalah pintu gerbang awal menuju keselamatan. Jadi dalam Yohanes pasal 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal. Itu yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Apakah hidup kekal itu? Itulah mengenal Tuhan dan Yesus. Tidak dikatakan percaya, bukan? Pertama kita harus tahu. Dan satu cara untuk mengenal Yesus adalah melalui Alkitab. Itu jawaban bagian kosong di sana, Alkitab, oke? Bagian yang kosong di sini adalah tidak, dan berikutnya adalah yang kosong sini adalah mengenal, dan berikutnya adalah Alkitab. Satu cara untuk mengenal Yesus adalah melalui Alkitab. Dan Alkitab memberitahu kita bahwa kita diselamatkan hanya melalui iman dalam Kristus. Efesus pasal 2 ayat 8 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Kita diselamatkan karena iman kepada Yesus. Lalu dari manakah iman berasal? Dalam Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dari mana datangnya iman? Dari mendengar firman. Itu sebabnya kita harus berkumpul kapanpun kita bisa untuk mendengarkan firman Allah. Maka iman kita akan bertumbuh. Namun kamu tidak bisa mengharapkan iman bisa muncul begitu saja kalau kamu tidak mendengarkan atau membaca atau mempelajari firman Allah. Jadi iman muncul melalui firman Allah yang dicatat dalam Alkitab. Tapi mengenal iman ini banyak orang mengira mempunyai pemahaman yang keliru tentang iman. Mereka berpikir kalau kita hanya percaya kepada Allah, kita akan diselamatkan. Tapi bukan itu yang dikatakan oleh Alkitab. Alkitab mengatakan satu-satunya jalan menuju keselamatan adalah dengan percaya kepada Yesus Kristus. Ada perbedaan di sana. Oke? Ingat kata Yesus, berusaha masuk melalui pintu yang sempit. Benar kan? Keselamatan itu sempit. Jadi izinkan saya menjelaskan apa maksudnya. Kamu bisa percaya kepada Allah tanpa mempelajari Alkitab. Dan mungkin belum pernah membaca Alkitab. Kamu bisa percaya kepada Allah. Dalam Roma pasal 1 ayat 20 dikatakan, sebab apa yang tidak tampak daripadanya itu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat tampak pada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi yang dimaksud ayat ini adalah bahwa alam, ketika kamu melihat alam yang merupakan ciptaan Allah, kamu akan melihat sifat ilahi Allah dan kuasa kekalnya terkandung dalam seluruh alam di sekitar kita. Kamu tahu ketika kamu melihat bunga-bunga yang indah, ketika kamu melihat awan di langit, dan ketika kamu melihat bagaimana hujan turun dan kemudian air turun dan turun lagi, dan bagaimana seluruh alam semesta bekerja, ketika kamu melihat semua itu, barulah kamu menyadari bahwa ada Allah yang menciptakan semua ini, dan kamu percaya bahwa Allah itu ada. Jadi kamu bisa mempercayainya tanpa membaca satu kata pun dalam Alkitab. Tapi masalahnya adalah, iman seperti itu tidak akan memberi kamu keselamatan. Kamu tidak akan diselamatkan dengan percaya kepada Allah yang tidak terlihat dan jauh, yang menciptakan alam semesta. Alkitab dengan jelas mengatakan kamu diselamatkan ketika kamu percaya kepada Yesus Kristus. Jadi apa bedanya? Perbedaannya di sini. Siapakah Yesus? Yesus adalah Tuhan Allah yang datang dalam wujud manusia untuk mati demi dosa-dosa kita. Jadi kamu harus percaya pada fakta itu. Tidak bisa begitu saya percaya pada Allah, tapi harus percaya bahwa Allah datang sebagai manusia dan mati untuk kita di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Jika kamu percaya pada fakta sejarah itu, maka kamu diselamatkan. Tapi selain dari itu, tidak ada jalan lain menuju keselamatan. Maka dari itu kita perlu mempelajari Alkitab, karena kamu bisa mengetahui dan percaya bahwa ada Allah yang tidak akan menyelamatkan kamu.
Kamu percaya kepada Yesus Kristus, dan satu-satunya cara kita dapat mengetahui dan percaya pada Yesus Kristus adalah melalui Alkitab. Yaitu melalui Alkitab saja. Kamu tidak bisa hanya melihat alam dan berpikir, oh ya, Allah datang sebagai manusia. Itu tidak tertulis di alam, itu hanya ada dalam Alkitab. Jadi dalam Yohanes pasal 20 ayat 31 dikatakan, tapi semua yang tercantum di sini, artinya Alkitab, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Kamu lihat, hanya melalui Alkitab. Tapi lihat Yakobus pasal 2 ayat 19 dikatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik, tapi setan-setan pun percayakan hal itu, dan mereka gemetar. Lihat, bahkan setan pun percaya bahwa Allah itu ada, tapi setan tidak diselamatkan. Mereka tidak menerima penebusan. Jadi itu sebabnya keselamatan itu sangat sempit dan spesifik. Kamu harus percaya bahwa Allah datang sebagai manusia untuk mati bagi kita dan dosa-dosa kita. Jadi, mari kita lihat salah satu contoh bangsa Israel. 2000 tahun yang lalu ketika Yesus datang, ia datang ke Israel. Bangsa Israel lebih dulu menerima Yesus, tapi karena mereka tidak percaya kepadanya, mereka binasa. Jadi dalam Yohanes 1 ayat 11 dikatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa hal ini bisa terjadi? Bukankah bangsa Israel percaya pada Allah? Mereka memang percaya pada Allah kan? Mereka menaati hukum dengan sangat baik. Mereka berdoa 2 kali sehari, berpuasa dalam seminggu. Mereka membaca Alkitab setiap hari Sabat. Dan mereka sangat ketat dalam menaati hukum Musa. Namun, mereka tidak percaya pada Yesus. Maka mereka binasa. Padahal mereka beriman pada Allah. Jadi dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 27 dikatakan, sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, dan mereka mengenapi perkataan Nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Kamu lihat, orang Israel, orang Yahudi, mereka membaca Alkitab setiap hari Sabat. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka masih belum mengenal Yesus. Jadi mereka mengenapi Alkitab dengan mengutuk dia, karena Alkitab bernubuat bahwa Yesus akan datang dan menderita dan mati, ya kan? Mereka membaca itu dan mereka tidak tahu apa maksudnya. Jadi mereka tetap pergi dan membunuhnya. Jadi kenapa ini bisa terjadi? Meskipun mereka membaca Alkitab setiap minggu, itu karena mereka tidak memahami makna Alkitab. Mereka hanya membacanya. Mereka membaca firman tanpa mengerti artinya. Mereka membaca karena orang tua yang menyuruh mereka, karena pasangan mereka menyuruhnya, dan karena itu tradisi. Mereka melakukannya begitu saja. Mereka hanya melakukan itu tanpa benar-benar memahami maksudnya. Itu masalahnya. Jadi, dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 7 dan 8 dikatakan, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Lihat kan, jika mereka mengerti, mereka tidak akan membunuh Yesus. Itu berarti mereka membunuh Yesus karena mereka tidak memahami hikmat ini. Jadi di mana hikmatnya? Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15 dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi hikmat itu ada di dalam Alkitab. Jadi sekali lagi, orang-orang Yahudi membaca Alkitab setiap minggu, tapi mereka tidak memahaminya. Mereka tidak menerima hikmat yang terkandung dalam Alkitab. Jadi mereka membunuh Yesus. Dengan kata lain, iman bangsa Israel 2000 tahun yang lalu tidak sepenuhnya didasarkan pada firman kitab suci. Iman mereka didasarkan pada hal lain.
Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka menegakkan kebenaran mereka sendiri. Itu yang kosong di sana, kebenaran. Bukan kebenaran Allah, tapi kebenaran mereka sendiri. Tapi mereka kira itu adalah kehendak Allah. Jadi dalam Roma pasal 10, ayat 2 dan 3 dikatakan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk pada kebenaran Allah. Saya pikir ini salah satu ayat yang paling menakutkan dalam Alkitab. Karena orang-orang ini, Rasul Paulus mengakuinya mempunyai semangat yang tinggi terhadap Allah. Mereka sungguh-sungguh ingin melayani Allah. Mereka benar-benar ingin melakukan pekerjaan Allah. Jadi setiap minggu mereka datang ke gereja, mereka melayani, mereka melakukan banyak pekerjaan sambil pikir, iya saya melakukan pekerjaan Allah. Saya benar. Namun semangat itu tidak sesuai dengan pengetahuan akan firman Allah. Jadi mereka hanya menegakkan kebenaran mereka sendiri. Jadi jangan hanya memikirkan mereka, kita membaca ini karena kita ingin memikirkan kita sendiri hari ini. Banyak dari kita di sini, kita semua melayani Allah, kita juga melayani gereja kan? Tapi apakah hal itu sesuai dengan firman Allah dan sesuai dengan kebenaran Allah, sesuai dengan kehendak Allah? Ataukah kita hanya mencari kebenaran kita sendiri? Apakah kita hanya melakukan ini untuk memuaskan diri kita sendiri? Oh ya, saya melakukan ini untuk Allah hari ini, aku sangat baik. Karena kalau begitu, semua itu akan sia-sia belaka. Itulah yang terjadi pada bangsa Israel. Mereka berpikir bahwa mereka adalah orang-orang pilihan, bahwa mereka melakukan banyak hal untuk Allah. Allah sangat senang denganku. Pikiran mereka. Tapi ternyata enggak kan? Jadi itulah sebabnya kita perlu mempelajari Alkitab dari sudut pandang sejarah penebusan. Ya kan? Kita harus menemukan Yesus dari setiap bagian Alkitab. Mulai dari Kejadian hingga Wahyu. Kita harus bisa bertemu Yesus melalui Alkitab. Namun bangsa Israel tidak dapat menghubungkan hal itu. Jadi yang terakhir, nomor 5, selanjutnya kita akan melihat contoh penafsiran sejarah yang bersifat penebusan. Kita akan memberikan sedikit contoh bagaimana menafsirkan Alkitab dan memahami Alkitab menurut sejarah penebusan. Saya akan menggunakan kisah perjalanan padang gurun, yang saya yakin semua sudah sangat kenal kan? Kita semua tahu perjalanan padang gurun kan? Jadi, saya berikan ringkasan singkat. Jadi orang-orang Israel tinggal di Mesir selama budak selama 400 tahun kan? Jadi katakan kalau ini adalah Mesir, ini adalah Sungai Nil dan ini adalah Laut Mediterania. Dan ini Gunung Sinai. Dan Kanaan ada di atas sini. Maaf, gambar saya tidak sesuai dengan skala. Jadi, ceritanya begini, mereka tinggal di Mesir selama 400 tahun sebagai budak, dan kemudian Allah mengutus Musa untuk membebaskan mereka, dan mereka menyeberangi Laut Merah, pergi ke Gunung Sinai, lalu akhirnya berkeliling ke padang gurun, dan akhirnya masuk ke Kanaan. Kita sudah kenal dengan cerita ini, bukan? Jadi apakah ini hanya cerita yang terjadi ribuan tahun yang lalu? Karena kalau begitu, ini tidak ada hubungannya dengan kita. Tapi cerita ini dimasukkan dalam Alkitab karena mengandung pelajaran bagi kita. Karena mengajarkan kita bagian dari sejarah penebusan. Itu berarti kita harus dapat menemukan Yesus dalam cerita ini. Dan kita juga dapat menemukan diri kita sendiri di dalam cerita ini. Jadi apa artinya? Mari kita lihat cerita ini. Jadi nomor 1, yang kosong pertama adalah Mesir yang melambangkan dunia yang jatuh.
Oke, Mesir melambangkan dunia yang jatuh. Dalam Wahyu pasal 11 ayat 8 dikatakan, dan mayat mereka tergeletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Jadi Yesus mati di Yerusalem kan? Dia disalibkan di Yerusalem, tapi di sini dikatakan secara mistis atau rohania, dia mati di Mesir. Jadi Mesir melambangkan dunia penuh dosa yang membunuh Yesus. Oke? Dan bangsa Israel menjadi budak di Mesir. Apa yang diajarkan hal itu pada kita? Kita, sebelum kita bertemu Yesus, kita adalah budak dosa di dunia yang penuh dosa ini. Oke? Jadi, di manakah kita hidup saat ini? Dunia sudah jatuh ini. Inilah Mesir. Oke? Yang kedua, dikatakan tentang Laut Merah kan? Laut Merah melambangkan pembaptisan. Itu adalah yang kosong di sana, pembaptisan. Jadi mari kita lihat di 1 Korintus pasal 10 ayat 1 dan 2. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Jadi bangsa Israel mengalami mukjizat ini, Laut Merah terbelah dan mereka berjalan melewati Laut Merah, bukan? Tapi Rasul Paulus di sini sekitar 500 tahun kemudian menafsirkan perkataan itu adalah pembaptisan mereka. Allah memberikan bangsa Israel pembaptisan kolektif sekaligus di Laut Merah. Jadi apakah pembaptisan itu? Saya pikir kita semua dibaptis ini kan. Jadi ketika kamu dibaptis, apa pembaptisan itu? Baptisan berarti, kamu tahu ketika kamu dibaptis di gereja Presbyterian, kita tidak melakukan hal itu. Tapi di masa lalu, apa yang mereka lakukan? Mereka mencelupkan Yesus ke laut, ke sungai, bukan? Jadi ketika kamu masuk ke dalam air, kamu mengatakan bahwa orang lama itu sudah mati. Manusia lama yang penuh dosa sudah mati. Jadi ketika kamu keluar dari air, sekarang kamu adalah manusia yang baru dalam Kristus, bukan? Semua dosamu telah dibersihkan di sungai. Jadi baptisan menandakan bahwa diri Anda yang lama sudah mati, sekarang Anda adalah makhluk yang baru. Jadi ketika bangsa Israel menyeberangi Laut Merah, apa yang Allah perintahkan untuk mereka lakukan? Membuat mereka melakukan apa? Dia menyuruh mereka berhenti dan berbalik dan melihat mayat orang Mesir di Laut Merah. Kenapa Allah membuat mereka melakukan hal itu? Ia berkata, lihat itu adalah diri kamu yang dulu. Itu adalah mantan tuanmu kan? Itu kehidupanmu yang dulu. Sekarang kamu adalah makhluk yang baru. Kamu adalah umat pilihan. Bukan lagi budak. Jadi setelah mereka menyeberangi Laut Merah, identitas mereka berubah. Hal yang sama terjadi dengan kita. Saat kita dibaptis, identitas kita berubah dari manusia duniawi menjadi anak Allah. Itu adalah pembaptisan. Jadi ketika bangsa Israel menyeberangi Laut Merah, mereka dibaptis. Dan ketika kamu dibaptis, ketika saya dibaptis, saya membuat pernyataan bahwa saya telah membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu apa yang saya katakan? Sekarang kamu adalah anggota penuh dari gereja Evergreen, ya kan? Jadi dengan pembaptisan kamu menjadi anggota gereja. Ketika mereka menyeberangi Laut Merah, kemana mereka pergi? Ke padang gurun. Jadi itu langkah selanjutnya, bukan? Apa itu padang gurun? Padang gurun melambangkan gereja. Yang kosong di sana adalah gereja. Jadi dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 38 dikatakan, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikan kepada kamu. Kata jemaah di sini dalam bahasa Yunani adalah eklesia, yang artinya gereja. Jadi, bangsa Israel yang tinggal di padang gurun, Allah menyebut mereka gereja. Padang gurun melambangkan gereja. Jadi bangsa Israel menghabiskan 40 tahun di padang gurun. Hal ini sesuai dengan kehidupan iman kita di gereja saat ini. Saat ini, kita berada di padang gurun rohania. Di sana kita dilatih untuk dikuduskan menjadi kudus seperti Allah.
Dan akhirnya setelah 40 tahun mereka menyeberangi sungai Yordan dan memasuki Kanaan. Dan Kanaan melambangkan kerajaan Allah, surga, ya kan? Jadi melalui perjalanan ini Allah menunjukkan kepada kita kehidupan iman kita, apa yang perlu kita lalui. Jadi satu contoh atau beberapa contoh yang ingin saya tunjukkan kepada Anda melalui kisah perjalanan padang gurun ini adalah bahwa Yesus selalu ada di setiap langkahnya. Yesus ada di setiap bagian kisah perjalanan padang gurun ini. Jadi mari kita lihat beberapa contoh tersebut. Ada banyak lagi, tapi saya hanya memilih beberapa saja. Pertama, melalui darah anak domba Paskah, mereka bisa keluar dari Mesir. Ya kan? Firaun tidak akan membiarkan mereka pergi. Ingat, jadi Allah mengirimkan 10 tulah. Tulah yang terakhir adalah kematian anak sulung. Dan hanya rumah yang memiliki darah anak domba Paskah di pintunya yang mampu bertahan. Ya kan? Jadi Keluaran pasal 12 ayat 13 mengatakan, dan darah itu menjadi tanda bagimu dan pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila kau melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Itu sebabnya kita mendapat istilah Paskah. Allah akan melewatimu jika Anda memiliki darah anak domba. Jadi apa yang dilambangkan oleh darah anak domba itu? Itu adalah darah Yesus Kristus, benar? Jadi dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 7 dikatakan, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Lihat, Yesus Kristus adalah domba Paskah kita. Jadi ketika kita percaya pada darah Tuhan kita Yesus Kristus, maka malapetaka di Mesir tidak akan menimpa kita. Dan ketika mereka memasuki padang gurun, tidak ada makanan di padang gurun, ya kan? Jadi mereka makan apa? Mereka makan mana. Jadi apa itu mana? Itu Yesus lagi. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 48-50, Yesus berkata, akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Ia berbicara tentang dirinya sendiri. Yesus berkata, akulah mana yang sejati. Kita perlu memakanku. Kita perlu memakan firman Kristus, itulah mana kita. Jadi Yesus ada di sana di padang gurun, memberi makan mereka tubuhnya sendiri. Contoh ketiga adalah batu. Oke? Batu. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 4 dikatakan, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Jadi yang kosong di sana adalah Kristus. Ingat, di padang gurun tidak ada air. Lalu apa yang Allah lakukan bagi mereka? Allah mengeluarkan air dari batu. Dan Paulus berkata bahwa batu itu adalah Kristus. Oke, jadi sekarang kita bicara lebih banyak tentang batu itu. Ada dua kali kejadian di padang gurun ketika air keluar dari batu. Yang pertama adalah di tempat yang namanya Rafidim. Dan untuk pertama kali ini dikatakan oleh Allah dalam Keluaran pasal 17 ayat 6, katanya, maka aku akan berdiri sana depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Dan Musa melakukan hal itu di hadapan para tua-tua Israel. Jadi pertama kali Allah menyuruhnya memukul batu itu, dan air keluar. Jadi semua orang minum, dan mereka senang. Ini adalah bagian awalnya. Ini terjadi pada tahun pertama di padang gurun, Exodus. Inilah awal perjalanan padang gurun. Nah, air yang keluar kedua kalinya dari batu terjadi suatu tempat bernama Kadesh. Dan ini terjadi sekitar 38 tahun kemudian, ini sekitar menjelang akhir perjalanan padang gurun. Dan inilah yang dikatakan oleh Allah. Ia berkata dalam Bilangan pasal 20 ayat 8 dikatakan, ambillah tongkat itu dan kamu serta saudaramu Harun, kumpulkan jemaat itu dan berbicaralah kepada batu itu di depan mata mereka supaya batu itu mengeluarkan airnya. Engkau harus mengeluarkan air untuk mereka dari gunung batu itu dan membiarkan jemaat dan hewan-hewan mereka minum. Maka pada yang kedua kalinya,
air keluar dari batu itu, Allah memerintahkan Musa untuk berbicara kepada batu itu. Bukan memukulnya, tapi berbicara. Tapi apa yang dilakukan oleh Musa? Musa mungkin pikir, apa bedanya? Ya kan? Bicara padanya, pukul, asal airnya keluar kan? Jadi ayat 11 dikatakan, kemudian Musa mengangkat tangan dan memukul batu itu 2 kali dengan tongkatnya. Keluarlah air yang berlimpah-limpah, dan jemaat serta hewan-hewan mereka minum. Jadi airnya keluar, hasilnya sama. Banyak orang berpikir, asal hasilnya bagus, nggak masalah bagaimana kita sampai di sana. Tapi bukan itu yang dipikirkan oleh Allah. Allah sangat marah pada Musa pada saat itu karena melakukan hal itu. Jadi inilah kejadian ketika Allah berkata, karena kamu tidak menguduskan aku, kamu tidak akan bisa masuk ke Kanaan. Karena kejadian itu, Musa tidak bisa masuk ke Kanaan. Itu penting bagi Allah. Jadi pertanyaannya adalah, kenapa ini begitu penting? Yang penting airnya keluar dari batu, ya kan? Apa bedanya jika dipukul atau berbicara? Dua kata Ibrani untuk batu berbeda. Di Rafidim, kata untuk batu adalah sur, yang berarti sebuah batu besar yang terletak di atas tanah dan sangat halus. Sur, itu adalah bongkahan batu besar yang terletak rata di atas tanah. Sangat halus. Kedua kalinya di Kades, kata batu di sini adalah sela. Itu batu yang berdiri tinggi dengan banyak celah dan retakan di dalamnya. Dua jenis batu yang sangat berbeda. Jadi apa bedanya? Seperti yang saya katakan, pertama kali adalah di awal perjalanan padang gurun, kedua adalah menjelang akhir perjalanan padang gurun. Jadi kita tahu kalau batu itu melambangkan Yesus. Tapi apa perbedaan kedua insiden ini? Batu pertama, sur, melambangkan kedatangan Kristus yang pertama. Itu sebabnya Allah menyuruh Musa untuk memukul batu itu. Dengan kata lain, kedatangan Kristus yang pertama kali, ia datang untuk menderita dan mati. Itulah dua kata yang ada di tempat yang kosong itu. Menderita dan mati. Itu sebabnya Allah menyuruh Musa untuk memukul batu itu. Itu menunjukkan kepada kita pelayanan Yesus pada kedatangan pertama. Ia datang untuk mati untuk kita, untuk dipukuli, dan menumpahkan darah karena dosa-dosa kita. Itulah tujuan kedatangan pertama. Tapi pada kedatangan yang kedua, Yesus tidak datang untuk menderita, tapi datang untuk memberitakan firman Allah dan menghakimi dengan firman-Nya. Jadi pelayanan utama kedatangan kedua kali adalah pelayanan firman. Itu sebabnya Allah menyuruh Musa untuk berbicara pada batu itu. Jadi seperti yang kamu bisa lihat, dari sudut pandang sejarah penebusan, ada begitu banyak hal dalam Alkitab yang kita abaikan tanpa kita sadari atau kita salah paham. Ini sebabnya kita perlu mempelajari sejarah penebusan. Kita perlu mempelajari keseluruhan Alkitab secara keseluruhan sebagai satu buku dan sebagai buku yang menunjuk pada pekerjaan Yesus Kristus. Yesus ada di setiap bagian perjanjian lama dan perjanjian baru. Inti dari sejarah penebusan adalah Yesus dan bukan yang lain. Itu sebabnya kita harus membaca dan mempelajari Alkitab dari sudut pandang sejarah penebusan. Jadi, doa saya saat kita mulai tahun 2023 supaya kita mempelajari Alkitab lebih dalam dengan mempelajari sejarah penebusan. Jadi hari ini adalah permulaan, kita akan pergi melewati sepanjang tahun ini pada ibadah kedua hari Tuhan ini jam 1:30. Jangan lewatkan, kamu bisa melewatkan setidaknya 3 kali, tapi cobalah jangan melewatkannya sama sekali. Dan kalau kamu pergi ke sekolah atau tinggal di tempat lain di negara bagian lain, kamu bisa bergabung dengan kita secara online. Tapi hanya orang-orang yang secara fisik tinggal terlalu jauh untuk benar-benar datang ke gereja. Jadi saya harap dengan mempelajari firman Allah seperti ini akan menguatkan iman kita dan kehidupan kita
menjadi fokus selaras dengan kehendak Allah. Tidak seperti bangsa Israel yang menegakkan kebenarannya sendiri. Semoga kita mampu menggenapi kebenaran Allah dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami kasihi, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah Kau berikan pada kami dan atas bimbingan-Mu dalam hidup kami. Ya Allah, ini adalah keinginan kami supaya kita bisa belajar lebih banyak tentang firman-Mu untuk mempelajari Alkitab lebih dalam dan memiliki pemahaman yang benar dan akurat tentang firman-Mu. Dan Bapa Allah, saya berdoa semoga Engkau memampukan kami melalui Akademi Sejarah Penebusan yang telah kami mulai di sini hari ini. Ya Allah, semoga Engkau menyertai kita, membantu kami untuk bertekad dalam hati kami supaya kita tidak melewatkan satu kelas pun, tapi kiranya kita mampu meneruskan dengan hati yang tabah dan setia sehingga kita mampu merasakan perubahan hidup kita melalui firman-Mu. Jadi kami sangat bersyukur kepadamu atas firman yang Kau berikan pada kami. Kami ingin memberikan persembahan ini kepadamu. Bantu kami untuk memberi dengan hati yang penuh syukur, dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh dengan iman, agar persembahan ini dapat menjadi berkat bagimu, juga bagi kami. Walaupun ini hanya bagian kecil dari yang telah Kau berikan pada kami berdoa semoga ini menyenangkan di matamu dan semoga persembahan ini dapat digunakan untuk kemuliaan-Mu. Kami bersyukur dan kami berdoa untuk semua ini dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita muliakan Allah dengan tepuk tangan kita.